kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Sehat, amin. Ada sukacita? Haleluya. Mari saudara, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana biasanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, yang telah membawa kami di hari ini setelah di sepanjang malam Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-24 pada ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, di ayatnya yang ke-37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara, keselamatan yang dialami oleh Nuh dan keluarganya adalah upah dari sebuah ketaatan. Nuh telah terbukti mampu hidup dalam kebenaran meski berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, ketika orang-orang sezamannya lebih memilih hidup menurut keinginan daging dan memuaskan hawa nafsunya, Nuh justru secara konsisten berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Ia senantiasa membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dan terhadap orang yang bergaul karib dengan Tuhan
Tuhan menyatakan dirinya sebagai sahabat, sehingga perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian tertulis di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Jadi perjanjiannya, artinya rahasia-rahasianya. Amin. Ya saudara, ya, isi hati, kehendak dan rencana Tuhan pun disampaikan kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 17 menulis begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudara, meskipun orang-orang di sekitar mencemooh, mencibir, mengintimidasi, mungkin juga menertawakan dan menilai tindakan Nuh yang membuat bahtera adalah sebuah tindakan yang konyol, bodoh. Karena waktu itu tidak ada tanda akan turun hujan. Tidak sedikit pun melemahkan, ya kan, melemahkan dan menggoyahkan iman Nuh. Dia tetap menunjukkan ketaatan untuk membuat bahtera. Ibrani pasal 11 ayat 7, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tanpa memiliki iman yang teguh serta menyerahkan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mustahil Nuh dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa Nuh memiliki integritas. Nuh berprinsip harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun keadaan dan situasi di sekitar dia waktu itu sama sekali tidak mendukungnya untuk hidup dalam kebenaran, Nuh berani melawan arus. Saudara, Bapak, Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakbenaran dan kejahatan, inilah kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Demikian tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Karena itu saudaraku yang kekasih, sudahkah kita menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini? Ataukah kita malah kompromi dengan kehidupan duniawi? Mari saudaraku yang kekasih, kita belajar dari ketaatan seorang Nuh yang tetap hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Nuh memiliki integritas. Dia tetap setia dan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekitar dia mencemooh, ya kan, mencibir, mengintimidasi, menertawakan, dan menilai tindakan Nuh yang membuat bahtera itu adalah sebuah tindakan bodoh. Karena apa saudara? Memang waktu itu belum ada hujan. Karena kalau saudara baca dalam Kejadian, Tuhan itu mengairi bumi bukan melalui hujan, tetapi langsung dari dalam tanah.
Nah saudara, jadi tidak ada tanda-tanda hujan. Lagian saudara, Nuh itu berada jauh dari laut, dari pantai. Iya kan? Tetapi atas apa yang disampaikan oleh Tuhan, Nuh tidak pernah membangkang. Dia melakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, pada akhirnya, ya kan, air bah itu datang. Nah pertanyaannya, berapa lama saat mempersiapkan bahtera sampai kedatangan hujan dan air bah itu? Saudara, para ahli mengatakan itu 125 tahun. Oh, 125 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Bayangkan saudara, setiap hari mungkin anak-anak Nuh bahkan keluarganya itu yang menahan rasa malu, ya, karena orang mencemooh. Mungkin orang bertanya, bro, bikin apa bro? Bikin apa ini kayu-kayu nih? Mau bikin bahtera? Hah? Bikin bahtera untuk apa? Nanti ada air bah. Mungkin orang bilang begini, pakai otak lu. Mana ada air bah, hujan pun gak ada. Ya saudara ya. Mungkin orang bilang, lu gila kali ya. Nah saudara, 125 tahun ya Nuh menunjukkan ketaatan untuk membuat bahtera. Dan bayangkan 125 tahun keluarganya menanggung malu mungkin saudara ya. Tapi lihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan terjadi. Dan pada akhirnya saudara, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Orang-orang yang mencemooh, mencibir, mengintimidasi, menertawakan, ya, bahkan menilai tindakan Nuh itu adalah sebuah tindakan yang gila, bodoh, konyol, mereka dibinasakan. Nah saudara, mungkin hari-hari ini kita diintimidasi, terintimidasi, mungkin iman kita diserang, ya, digugat oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Saudara, tidak perlu berkecil hati, tetap kita lakukan, ya, tunjukkan ketaatan, tetap kita hidup benar di tengah ketidakbenaran yang hari-hari ini mungkin sedang terjadi. Percaya bahwa Tuhan akan selalu membela, akan selalu berpihak kepada orang yang taat terhadap perkataan-perkataannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk kami melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Seperti Nuh, dia menunjukkan ketaatannya kepadamu sehingga dia diselamatkan. Dan Alkitab, kitab suci, firman-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk kami selalu hidup di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan seluruh tanggung jawab kami di hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami pun diberkati. Kami melakukan bagian kami, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea yang terus setia mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan, Engkau bersama dengan mereka
memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka. Jika mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka bersukacita karena ketambahan usia, Tuhan tambahkan umur panjang, mereka sehat dan diberkati, sukses dalam segala hal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu bersama dengan mereka dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada